Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muhajiroh dari kelas B 2022. Nah, prodi saya Perbankan Syariah. Di sini saya akan memenuhi syarat tugas kuliah saya, yaitu dengan judul Etika Bisnis Konsep dan Implementasi. Dosen pembimbing saya yaitu Pak Agung Hermawan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang etika bisnis. Mengapa etika bisnis? Etika bisnis yang pertama, etika bisnis akan membangun kepercayaan semua pihak yang terkait dengan bisnis yang dijalankan sehingga menimbulkan iklim bisnis yang kondusif. Yang kedua, etika bisnis dapat meningkatkan reputasi perusahaan yang akan berdampak terhadap tingginya citra perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya etika bisnis. Secara umum, istilah bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Nah, secara historis kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu bisnis dari kata dasar basi yang diartikan sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Nah, sekarang tujuan etikanya. Yang pertama, mempelajari perilaku baik moral maupun immoral dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup beralasan dan akhirnya sampai pada rekomendasi yang memadai. Yang kedua, menilai praktek manusiawi dengan menggunakan standar moral. Yang ketiga, memberikan pandangan tentang bagaimana bertindak secara moral pada situasi tertentu atau memberikan nasihat untuk diperbaikan. Nah, selanjutnya, mengapa bisnis perlu etika? Poin pertama, karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi agar tidak mengorbankan hidup banyak orang. Sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis. Yang kedua, bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan. Nah, kegiatan dan tindakan manusia dalam berhubungan bisnis satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat. Maka dalam persaingan bisnis tersebut, orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan semakin menang. Nah, selanjutnya prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip kejujuran. Yang pertama dalam menjalankan sebuah bisnis tentu saja harus memegang teguh kejujuran, terutama pada para konsumen dalam menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Sangat penting untuk memberikan informasi yang sesuai dan tidak melakukan penipuan pada konsumen. Nah, sehingga bisnis dapat dipercaya dan makin berkembang semaksimal mungkin. Nah, poin kedua, prinsip keadilan menjalankan bisnis juga harus memiliki prinsip keadilan. Dengan demikian, maka etika bisnis dapat diterapkan dengan baik. Oleh karena itu, perilaku bisnis harus dapat berlaku adil dalam menjalankan bisnisnya secara optimal. Hal ini berlaku baik dalam berhubungan eksternal maupun berhubungan internal pada bisnis. Nah, poin yang ketiga, prinsip saling menguntungkan. Tidak lupa juga untuk memastikan bahwa bisnis berjalan saling menguntungkan, baik untuk pihak pemilik bisnis maupun pihak konsumen, sehingga dalam hal ini tidak ada yang merasa dirugikan sama sekali. Semua pihak harus sama-sama menerima manfaat seperti yang diharapkan, barulah bisnis dapat berjalan dengan baik dan optimal. Nah, selanjutnya masih di prinsip etika bisnis. Yang poin keempat, prinsip otonomi. Ada pula prinsip otonomi yang harus dilakukan dalam menjalankan bisnis pada umumnya. Hal ini yang mempengaruhi seluruh keputusan dan langkah bisnis yang diambil supaya sejalan dengan apa yang menjadi target serta tujuan bisnis tersebut pada mulanya. Dengan demikian,
maka bisnis berjalan lebih fokus dan memberikan hasil yang lebih baik sesuai harapan. Poin kelima, prinsip kesetiaan menjalankan bisnis yang harus mengedepankan kesetiaan, sehingga nantinya konsumen juga akan setia pada produk maupun jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, sangat penting melakukan seluruh pekerjaan sesuai visi dan misi perusahaan, sehingga dengan demikian perusahaan juga akan dapat berkembang lebih cepat dan lebih baik. Nah, poin keenam, prinsip integritas moral yang terakhir dalam menjalankan bisnis. Yang beretika harus memiliki prinsip integritas moral, sehingga dengan demikian tentunya menjalankan bisnis akan melandaskan pada hal-hal yang positif dan baik, di mana berfokus pada menjunjung tinggi moral dengan baik. Nah, selanjutnya implementasi etika bisnis. Nah, poin pertama ketika bekerja sebagai karyawan ya etika kerja. Nah, poin kedua ketika bekerja sebagai profesional yaitu etika profesi. Nah, yang ketiga ketika sebagai seorang pembisnis yaitu etika bisnis. Yang keempat ketika sebagai seorang investor yaitu etika investasi. Nah, yang selanjutnya perilaku yang tidak etis dalam Islam. Yang poin pertama A. Mengambil riba. Terus selanjutnya menipu, mengambil harta orang lain tanpa hak, curang atau mengurangi takaran, menimbun, monopoli, berkhianat, bersumpah palsu, menyaingi penjualan dan penawaran, spekulasi, perilaku bisnis halal. Nah, selanjutnya etika bisnis Islam. Islam sangat menaruh perhatian kepada etika. Berarti etika sangat penting dalam Islam. Nah, kedua, bahkan dalam Islam adab di atas ilmu. Maka ketika kita sudah punya ilmu, adab harus disesuaikan. Poin yang ketiga, ada satu surat dalam Al-Quran tentang adab, yaitu surat Al-Hujurat. Nah, poin keempat, penting bagi seorang muslim memperhatikan adab. Maka adab itu sangat penting dibandingkan ilmu. Ilmu juga sangat penting, tapi ketika kita sudah mempunyai ilmu, maka adab juga harus disesuaikan. Nah, selanjutnya perilaku etis dalam Islam. Menjauhi bisnis, barang atau kegiatan yang haram. 2. Menjauhi unsur penipuan. 3. Melakukan jual beli yang halal. 4. Adil. 5. Kejujuran. 6. Menepati janji. 7. Menuliskan transaksi yang tidak tunai. 8. Sepakat. 9. Meninggalkan bisnis ketika waktu sholat dan membayar zakat. Nah, kesimpulannya yaitu pertama, etika dalam berbisnis diperlukan sebagai kontrol atau kebijakan demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Yang kedua, bisnis dalam perspektif Islam tidak sekedar mencari keuntungan semata, namun juga mempertimbangkan dampak positif terhadap pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut. Yang ketiga, sebagai pelaku bisnis, kita tidak saja mempelajari keterampilan berbisnis, namun juga perlu memahami etika bisnis, sehingga bisnis yang dijalankan selain mendapatkan keuntungan juga bermanfaat bagi sekitar dan juga mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.